Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ma thiqati wa i'tisami wa tawakkuli ilallah wa uhaddurukum wa nafsi wa isyaihi wa mukhalafati amrihi wa nahyihi wa liqaulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa fiyuhu wa khaliluhu wa safwatuhu min anbiya'ihi balaghur risalah wa adal amanah wa nasohal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, alhamdulillah para ahli surga, para ahli waris ya. Karena memang kita belajar ahli waris, jadi semua kita pasti adalah ahli waris selama kita semua punya orang tua. Dan kita semua pasti punya orang tua terlepas orang tuanya masih ada atau sudah tiada. Termasuk kita juga akan menjadi ahli surga selama masih ada iman di dalam dada. Asik. Amin. Kok asik bukannya amin ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibunya nggak pernah ada di sini ya. Nah, makanya nanti kewajiban nih buat bapak-bapak untuk menyampaikan kepada istri-istrinya. Istrinya gitu maksudnya. Jadi istri-istrinya gitu ya. Jadi kalau misalkan, karena kan ilmu faraid itu fardu ain ya. Meski memang kalau belajarnya fardu kifayah. Ya, belajarnya memang fardu kifayah, tapi ketika ada seorang yang meninggal dunia, para ulama menyatakan itu fardu ain sebagaimana sholat. Nah, ini saya sering ulang-ulang agar kita tersadarkan bahwasannya memang ilmu faraid ini bukan hal yang tidak bisa kita sepelekan gitu ya. Nah, makanya nanti ketika ibu-ibu ataupun anak-anak kita, keluarga kita tidak hadir di sini, nanti bapak-bapak yang hadir di sini berkewajiban untuk menyampaikan ulang. Sambil murojaah begitu ya. Jadi murojaah apa yang disampaikan di sini disampaikan lagi ke istrinya, keluarganya di rumah ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi kita yang ke-11 ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang penghitungan ya, model al-adiyah. Nah, ini model al-adiyah ya. Nah, ini al-adiyah. Ada yang tahu? Masih ingat al-adiyah itu apa? Penghitungan itu kan kemarin di sesi ke-10 kan kita sudah bahas. Al-adiyah, al-aul, ar-rad. Al-adiyah itu jika KPK ya, KPK dan mazmusiham nilainya sama. Dan menurut para ulama disebut penghitungan al-adiyah jika di dalam kasus pembagian harta waris itu ada ahli waris asobah. Nah, itu sudah 99% pasti penghitungannya al-adiyah. Meskipun memang ketika ada komposisi ahli waris yang tidak mendapatkan asobah, bisa jadi juga itu masuk penghitungan al-adiyah. Tetapi ketika di situ ada ahli waris yang mendapatkan al-sobah ya, yang mendapatkan al-sobah, maka itu sudah barang tentu dan pasti ya, hakul yakin 99% pasti metode penghitungannya ada al-adiyah ya. Baik, ini kemarin kita sudah bahas bersama ya. Nah, ini ahli waris, dan ini saya ingin mengulang kembali ya mengenai diagramnya. Nah, ini diagram. Kelihatan bapak-bapak? Kelihatan ya? Nah, suami kenapa dapat 1/2? Jika tidak punya furu. Jika ada furu, suami dapat 1/4 ya. 1/4. Ini nggak apa-apa, kita review terus ya, biar makin ingat gitu ya. Dan istri ketika tidak ada furu dapat 1/4. Dan ketika ada furu, maka istri mendapatkan 1/8. Furu itu ini yang warna jingga, jingga itu apa?
ungu ya, warna ungu. Nah ini furu. Furu itu adalah keturunan. Ya, jika tidak ada furu ya istri maka akan dapat 1/4. Dan jika ada furu maka istri akan dapat 1/8 jika ada furu ya. Nah, suami juga demikian ya, suami akan dapat 1/2 jika tidak ada furu, dan jika ada furu maka suami akan mendapatkan 1/4. Selanjutnya anak perempuan dapat 2 poin, akan mendapat 1/2 jika jumlahnya 1 orang, akan mendapatkan 2/3 jika jumlahnya lebih dari 1 orang ya. Selanjutnya cucu perempuan dapat 3 poin ya, akan dapat 1/2 jika jumlahnya 1 orang, dapat 2/3 jika jumlahnya lebih dari 1 orang, dan akan mendapatkan 1/6 jika bertemu dengan anak perempuan yang jumlahnya 1 orang. Baik ya, jadi bilangannya ini hanya 6 saja. 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3 ya. Nah ini ya, jadi udah ada tuh ya 1/2-nya gitu ya, 1/4-nya, 1/8-nya, dan begitu selanjutnya. Nah ini termasuk juga saudara kandung ya, yang perempuan. Saudara kandung perempuan dapat 2 poin, dapat 1/2 jika jumlahnya 1 orang, dapat 2/3 jika jumlahnya lebih dari 1 orang. Nah jadi rumusnya kalau 1 orang ya akan dapat 1/2 ya, dan jika lebih dari 1 orang maka akan dapat 2/3. Baik, selanjutnya saudara sebapak. Nah, saudara sebapak itu apa berarti kemarin? Filosofinya berarti bapaknya sama gitu ya, ibunya berbeda. Nah, kalau kandung berarti bapak dan ibunya sama. Nah sekarang saudara sebapak. Nah saudara sebapak sama sifatnya seperti cucu, dapat 3 poin. Nah ini dia, dapat 1/2 ya, sama tuh ya, 1/2 dan 2/3 serta dapat 1/6. Akan dapat 1/2 ya saudara sebapak perempuan ini jika jumlahnya 1 orang, dan akan mendapatkan 2/3 jika jumlahnya lebih dari 1 orang, dan akan mendapatkan 1/6 saudara sebapak perempuan ini jika bertemu dengan saudara kandung yang perempuan jumlahnya 1 orang. Nah, di sini ada 1 orang misalkan, lalu di sini ada juga saudara sebapak 1 orang juga, maka dia dapat 1/6, bukan dapat 1/2. Nah, begitu ya. Baik, saudara seibu. Nah, kalau saudara seibu beda. Saudara seibu akan dapat 1/6 dan 1/3. Akan dapat 1/6 jika jumlahnya 1 orang, akan dapat 1/3 jika jumlahnya lebih dari 1 orang. Ya. Nah, sekarang bapak ini dapat 2 poin plus nanti dengan asobah ya bapak itu ya. Jadi bapak itu selain ashabul furud, apa itu ashabul furud kemarin itu? yakni ahli waris yang mendapatkan ini bilangan ataupun poin yang disebutkan di dalam Al-Quran secara eksplisit. Nah ini mereka dapat ini nih. Ini ashabul furud namanya. Jadi bapak akan dapat 1/6 jika ada ahli waris yang laki-laki dan perempuan, atau hanya ada ahli waris laki-laki saja, maka bapak akan dapat 1/6. Dan bapak akan dapat 1/6 plus asobah jika jika furu, maaf ya, jika furunya hanya ada furu perempuan saja. Baik ya. Terus ibu juga sama, ibu akan dapat 1/3 dan 1/6, akan dapat 1/3 jika ada furu. Tidak ada furu. Jika ada furu dapat 1/6. Atau ibu akan dapat 1/3 jika ada saudara jumlahnya 1 orang, baik saudara kandung, saudara sebapak maupun saudara seibu ya, maka yang jumlahnya 1 orang maka ibu dapat 1/3. Ibu juga akan dapat 1/6 jika di sini ada furu, ada anak perempuan, anak laki-laki, maka ibu di sini akan dapat 1/6. Begitu juga jika di sini saudara seibu, sebapak dan juga sekandung jumlahnya lebih dari 1 orang, maka ibu akan dapat 1/6. Ya. Nah, begini terus ya. Ah, ini dia. Nah, ini kita review saja nih, setiap sesi saya selalu review ya, biar ini ngelotok gitu ya, biar inget terus. Nah, ini asobah. Ada asobah bil goiri ya, ada asobah ma'al goiri, dan juga ada asobah binafsi. Baik, ini sekedar review saja. Kita lanjutkan ya. Kemarin baru contoh ke yang ketiga, nomor yang ketiga. Nah ini aladiah, makna ataupun definisinya, yaitu ketika nilai musiham sama nilainya dengan nilai KPK ataupun aslul mas'alah. Apa itu KPK? Ya ini dia nih, KPK itu ini
kelipatan persekutuan terkecil. Dapat dari mana KPK itu kemarin? Dapat dari penyebut yang terbesar. Yang jika penyebut itu dibagi dengan penyebut pardun yang lain, itu habis dibagi dengan penyebut yang paling besar itu, maka itulah KPK-nya. Nah ini, ketika posisi KPK ini sama dengan Mazmu Siham, maka ini sudah dipastikan ini adalah metode penghitungan al-adiyah, gitu ya, al-adiyah. Nah ini sahamnya, Mazmu Siham itu adalah jumlah saham, sementara KPK aslul masalah yang tadi itu ya, yakni penyebut terbesar yang bisa dibagi oleh seluruh penyebut pardun yang lain. Baik ya, kita lanjutkan saja. Nah ini langkahnya kemarin. Prinsip dasarnya juga ini yang tadi saya sampaikan di awal, ketika ada ahli waris yang mendapatkan saham asobah, maka model penghitungan sudah dapat dipastikan adalah al-adiyah, atau disebut juga metode penghitungan normal. Adiyah itu normal ya. Baik, nah ini contoh penghitungannya. Kemarin kita sudah sampai contoh 1 sudah. Contoh 1 ini. Ini sudah, sekarang contoh 2 juga sudah. Masih ingat? Di sini saya ada catatannya. Kemarin pas kita mau lanjut contoh 4 udah langsung azan ya, keburu masuk waktu Isya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat ya, contoh keempat. Nah, misalkan seorang suami meninggal, memiliki ahli waris istri, 2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Berarti di sini harta warisnya sebesar 800 juta. 800 juta ini adalah tirkah bersih ya. Tirkah itu apa kemarin? Harta peninggalan ya, bersih setelah dikurangi bayar utang, pengurusan jenazah, bayar zakat, apalagi satunya lagi wasiat. Ya ini contoh di sini adalah dianggap sudah bersih ya, sudah bersih dikurangi dengan 4 kewajiban ataupun 4 hak pewarisan tadi itu. Ini hartanya 800 juta. Berarti dengan kondisi seperti itu, istri dapat berapa? Ada furu? Tidak ada ya. Ya ini anak laki-laki dan anak perempuan. Maka jika ada furu, istri dapat 1/8. Pinter. 1/8. Kenapa 1/8? Karena ada furu. Ya kalau tidak ada furu, istri dapat 1/4. Hebat ya. Pas siapa? Yang baju hijau. Pinter ya. Masih ingat terus. Segitu nggak beli buku saya, apalagi beli buku saya itu. Mana ini Fariski ini? Baik. Nah, terus 2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Berarti mereka masuk asobah apa? Bil goiri. Asobah bil goiri itu apa? Ketika ada anak laki-laki dan anak perempuan bersama dalam satu pembagian harta waris. Maka yang sepula anak perempuan kalau tidak ada anak laki-laki nih, berarti kalau tidak ada anak laki-laki, anak perempuan dapat berapa? Jumlahnya 3 orang. 2/3. Nah, berhubung di sini ada anak laki-laki, maka anak perempuan yang 3 orang ini ikut-ikutan jadi asobah. Karena anak laki-laki itu adalah asobah, ahli waris asobah. Maka anak laki-laki yang jika tidak ada anak perempuan, dia adalah anak asobah binafsi. Berhubung di sini ada anak perempuan, maka yang semula dia asobah binafsi, asobah bagi dirinya sendiri, maka dia menjadi asobah bil ghairi karena ada anak perempuan. Nah, jadi ininya AB ya, rumusnya asobah bil ghairi. Bil ghairi, asobah bil ghairi. Nah, berarti KPK-nya berapa? KPK-nya 0 ya. 8 maaf, karena hanya ada 8 saja ya sudah 8. Nah, terus sahamnya bagaimana? Ya sudah, sahamnya cara ngitungnya berarti KPK dikali dengan fardun. KPK-nya 8 ya. Cara ngitungnya gimana? 1/8 dikali 8. Nah, cara ngitungnya 8 dibagi 8 dikali 1. Berarti 8 bagi 8 1 dikali 1 1. Berarti saham untuk istri dapat 1. Berarti di sini kan KPK-nya 8. Ya. KPK-nya 8. Berarti dari 1 sampai ke 8 ada berapa sisanya? 7.
Maka untuk anak laki-laki, 2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan sahamnya dapat 7. Begitu ya. Nah sehingga 1 tambah 7 mazmu sihamnya 8. Mazmu siham itu adalah total saham namanya ya. Ya saham ini saham 1 dan 7 mazmu siham. Kenapa siham? Karena jamak ya. Jadi siham. Kalau cuma 1 saham gitu ya. Nah mazmu siham jumlah saham-saham berarti ada 8. Nah dalam kondisi seperti ini mazmu siham dan KPK-nya sama, maka al-adiyah gitu. Al-adiyah itu perhitungannya seperti apa? Ya sudah tinggal dikalikan saja pardun dengan tirkah. Nah misalkan tadi tirkahnya 800 juta, ya sudah 800 juta dikali 1/8. Berarti 1/8 kali 800 juta sama dengan 100 juta untuk istri. Berarti sisanya ada berapa? 700 juta. Nah 700 juta ini dibagi untuk 5 orang anaknya, yakni 2 orang anak perempuan, 2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. 7/8 ya. Kenapa 7/8? Kan ini baru 1 sampai ke 8 ya 7/8. Atau ngitungnya bisa 7 dibagi 8 ini. Nah berarti dikalikan dengan tirkahnya 800 sama dengan berapa? 700 juta. Penghitungannya gimana tadi? Sebagaimana tadi ayat di awal saya sampaikan, lizzakari mislu hazil sayain. Maka jika laki-laki itu mendapat 2 kali bagian dari perempuan. Di sini ada 2 orang anak perempuan, 2 orang anak laki-laki. Berarti 2 dikali 2, berarti 4. Ditambah tuh didapat berapa? Anak perempuannya 3, berarti 4 tambah 3 sama dengan 7. Ya, maka 700 juta ini dibagi 7 bagian ya. 700 dibagi 7 bagian. Sehingga untuk anak laki-laki karena dia dapatnya 2 kali bagian, maka anak laki-laki masing-masing mendapatkan 200 juta. 200 juta dikali 2 berarti 400 juta. Sisanya yang 300 juta dibagi untuk 3 orang anak perempuan. Baik. Gampang ya? Gampang gitu ya, gampang. Nah ini adalah penghitungan harta waris yang paling mudah ketika ada anak laki-laki saja gitu kan. Nah anak laki-laki saya ada 2, jadi anak perempuan saya ada 4. Nah berarti ada mereka ini, maka anak saya itu menjadi asobah bil ghoiri. Nah berarti ada 2 orang anak laki-laki, berarti 2 dikali 2 berarti 4 gitu ya, ditambah 4 orang anak perempuan berarti 8 bagian. Nah, misalkan berarti ya sudah, ini yang 700 juta dibagi 8 bagian kalau misalkan di kasus saya. Baik, ada yang mau ditanya? Ada yang mau nanya? Lanjut ya. Baik, sekarang contoh yang ke-5. Contoh ke-5, seorang meninggal mempunyai ahli waris 1 orang anak perempuan, 1 orang cucu perempuan, terus ibu dan 3 orang saudara perempuan. Hitunglah berapa harta waris yang didapat oleh para ahli waris jika tirkahnya 180 juta. Baik, berarti ahli warisnya 1 orang anak perempuan, 1 orang cucu perempuan, ibu dan 3 orang saudara sekandung perempuan. 1 orang anak perempuan dalam kondisi seperti ini dapat berapa? 1 orang. Anak perempuan itu dapat 2 poin, 1/2 dan 2/3. Berarti dapat berapa? 1/2. Kalau 2/3 berarti lebih dari 1 orang ya. Nah karena ini 1 orang maka dapat 1/2. Cucu perempuan sifatnya sama seperti anak perempuan. Dapat berapa cucu? Tapi cucu perempuan dapat 1 poin tambahan. 1/2 jika jumlahnya 1 orang, 2/3 jika jumlahnya lebih dari 1 orang. 2/3. Dan cucu perempuan 1 poin lagi, 1/6 jika dia bertemu dengan 1 orang anak perempuan. Berarti cucu perempuan dapat berapa? 1/6. Pinter ya, 1/6. Nah ibu dapat berapa? Saya kasih bocoran. Ibu dapat 2 poin, 1/2 dan 1/3 dan 1/6. Ibu dapat berapa? Ada furu tidak? Ada. Kalau ada furu berarti ibu dapat 1/6. Pinter nih Betul Rahman. Baik, 3 orang saudara kandung perempuan. 3 orang saudara kandung perempuan berarti lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 saudara kandung perempuan dapat
2/3. Pinter, hebat. Nah, kenapa 2/3? Salah, ternyata dia asobah ma'al ghoiri. Kenapa asobah ma'al ghoiri? Nah, itu di pertemuan kita sebelumnya, yakni dia ketika saudara sekandung perempuan ini bertemu dengan furu yang perempuan. Di sini ada furu yang perempuan tidak? Ada, yakni anak perempuan dan cucu perempuan. Maka yang semula dia dapat 2/3, kenapa? Karena jumlahnya lebih dari 3 orang, berhubung bertemu dengan furu perempuan, maka saudara sekandung perempuan menjadi asobah ma'al ghoiri, karena ada ketemu dengan furu perempuan. Baik, kira-kira KPK-nya berapa? Penyebut terbesar berapa? 6. 6 habis tidak dibagi 2? Habis. 6 habis tidak dibagi 6? Habis. Itulah KPK-nya. Berarti KPK-nya 6. Pinter ya. Berarti sekarang sahamnya untuk satu orang anak perempuan, sahamnya berapa? 6 dibagi 2 dikali 1, 3 ya. Ini juga sama untuk cucu perempuan, 6 dibagi 6 dikali 1, 1. Pinter. Nah berarti ini udah ketemu. Satu lagi ya. Ibu berapa sahamnya ibu? 1. Berarti 3 tambah 1 4, tambah 1 lagi 5 sampai ke 6. Jadi sisanya untuk saudara kandung perempuan berapa? 1. Nah berarti benar ya, 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 6 mazmusihamnya. Mazmusiham itu adalah penjumlahan semua saham. Nah berhubung ini sama KPK dan mazmusihamnya, maka sudah memenuhi syarat al-adiyah. Nah, di sini tirkahnya ada 180 juta, maka untuk satu orang anak perempuan gimana ngitungnya? Ya sudah 1/2 aja langsung, atau mau di sini juga bisa saham dibagi mazmusiham, ya. Saham dibagi mazmusiham, yakni 3/6. Ya sama aja, 3/6 desimal terkecilnya ya 1/2 juga ya, sama. Ya udah 3/6 saja ya. Berarti 3/6 dikali tirkahnya 180 juta, maka untuk satu orang anak perempuan dapat harta warisan 90 juta. Nah terus untuk satu orang cucu perempuan berarti 1/6. 1/6 itu dikali 1/8, 180 juta, maka cucu perempuan dapat 30 juta. Ibu juga sama, 1/6 ya, dikali tirkahnya 180 juta, ibu dapat 30 juta, baru sisanya untuk 3 orang saudara kandung perempuan. Berapa sisanya berarti itu? 90 tambah 30, 120 tambah 30, 150, 150 ke 180, sisanya untuk saudara kandung 30. Pinter. Nah berarti 30 juta ini karena di sini ada 3 orang saudara kandung, maka 30 juta dibagi 3 orang, maka masing-masing dapat 10 juta. Paham sampai sini? Gampang ya? Gampang. Ada yang mau nanya? Wah hebat semua. Kita lanjut. Baik, kita lanjut ke contoh 6. Baik, di sini istri meninggal, ahli warisnya suami, 4 orang anak laki-laki, terus ada bapak dan nenek dari jalur ibu. Nah, dalam kondisi seperti ini ada furu tidak? Ada, berarti suami dapat 2 poin, 1/2 dan 1/4. Berarti dapat pinter 1/4 ya. Terus 4 orang anak laki-laki. 4 orang anak laki-laki. 4 orang anak laki-laki. Dia jadi asobah binafsi. Kenapa? Karena dia asobah binafsi yang pertama. Bapak dapat berapa? Bapak akan dapat 1/6 dan juga 1/6 plus asobah. Bapak akan dapat 1/6 jika ada anak laki, jika ada furu laki-laki atau ada furu laki-laki dan perempuan, dan Bapak akan dapat 1/6 plus asobah jika hanya ada furu perempuan saja. Dalam kondisi seperti ini Bapak dapat berapa? 1/6. Pinter ya. Nenek dari ibu. Nah, nenek cuma dapat 1 poin. Berapa? Yang di atas itu. Jadi jika ada nenek dari jalur bapak, nenek dari jalur ibu, maka mereka berkongsi itu. Nah, dapat berapa tuh? 1/6 ya, 1/6.
Nah, jika nenek dari jalur ibu juga ada, nah maka 1/6 ini dibagi 2 oleh nenek dari jalur ibu dan nenek dari jalur bapak. Maka masing-masing nenek-nenek itu dapat 1/12. Nah, karena di sini contohnya cuman ada nenek dari jalur ibu saja, maka nenek dari jalur ibu dapat 1/6. Nah, sehingga dari kondisi seperti ini berapa KPK-nya? No. Berapa? 12. Pinter. Nah, karena kenapa 6? Nggak bisa, karena 6 nggak habis dibagi 4. Nah, kalau tidak habis oleh salah satu penyebut, maka 6 tadi itu dikali 2, 12 gitu ya. Nah, dalam kondisi ini 12 habis dibagi 4. Nah, sehingga saham untuk suami dapat 12 dibagi 2 dikali 1. 3, pinter. 12 dibagi 4 ya, maaf. 12 dibagi 4. Terus kita lanjut ke bapak dulu deh. Bapak, karena kan asobah dia ya, untuk 4 orang anak laki-laki. Bapak, kok udah dibuka? Berarti 12 Pak, udah keburu dibuka gitu ya, udahlah. Nah, terus untuk nenek dapat berapa nenek? 2 juga. Sehingga 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7, sampai ke 12 berapa? 5. Berarti saham untuk 4 orang anak laki-laki 5 sahamnya. Nah, sehingga 3 tambah 5 8, tambah 2 10, tambah 2 lagi 12. Nah, sama ya KPK dan mazmu sihamnya. Sehingga ini masuk syarat al-adiyah. Sehingga tinggal dikali saja dengan tirkahnya, yakni 552 juta. Nah, ngitungnya gimana ya? Sudah 1/4 saja di sini, 1/4 dikali tirkahnya, atau 3/12 juga bisa. Atau kita ambil 3/12 saja ya. 3/12 ya, 3/2 sama, desimal terkecilnya 1/4 juga gitu ya. Nah, 3/12 kali 552 juta dapat 138 juta untuk suami ya. Dan 4 orang anak laki-laki berarti 5/12 kali 552 juta dapat 230. Nah, nanti yang 230 ini dibagi 4 orang. Karena ini sama jenis kelaminnya laki-laki, ya sudah 230 dibagi 4 berapa? 230 berarti 115 ya per orang ya. 115 65 juta ya per orang. 65 juta. Baik, selanjutnya untuk bapak. Bapak dapat 2/12 berarti 552 juta dikali 2/12, maka bapak dapat 92 juta. Benar ya bapak ya. Nah, sekarang nenek dapat 2/12. Nenek juga sama dapat 2/12, 92 juta. Nah, kalau di total ini sama 552 juta. Kalau selisih berarti penghitungannya ada yang salah. Gitu ya, ada yang salah. Sret. Nah, sekarang masih ada waktu. Isya jam berapa Isya? Ada waktu ya. Kita ada contoh lagi nih. Tadi kan katanya ada al-adiyah itu jika ada asobah. Nah, ternyata al-adiyah pun jika tidak ada asobah pun memungkinkan itu terjadi al-adiyah. Nah, contohnya ini, seorang istri meninggal dan mempunyai suami, ibu, dan 1 orang saudara si ibu laki-laki ahli warisnya. Tirkahnya 60 juta. Nah, ini kan tidak ada yang dapat asobah ya. Tidak ada yang dapat asobah. Ada yang dapat asobah tidak? Tidak. Nah, dalam kondisi seperti ini suami dapat berapa? Ada furu tidak? Tidak. Berarti dapat 1/2. Pinter ya. Ibu dapat ada furu tidak? Tidak. Berarti ibu dapat 1/2 atau 1/3 atau 1/6? 1/3. Pinter. Nah, 1 orang saudara seibu. Dapat 2 poin, 1/6 dan 1/3. 1/6 jika 1 orang, 1/3 jika jumlahnya lebih dari 1 orang. 1/6. Nah, artinya kita lihat dulu KPK-nya. Berapa KPK-nya? 6. Ya. Terus sahamnya untuk suami 6 dibagi 2 dikali 1 3. 6 dibagi 3 dikali 1 2. 6 dibagi 6 kali 1 1. Total berapa mas musiamnya? 6. Nah, ternyata ada kasus dia merupakan penghitungan al-adiyah meski di sana tidak ada asobah. Gitu. Jadi tidak mesti al-adiyah itu harus ada ahli waris yang mendapatkan asobah. Tetapi ketika ada ahli waris yang mendapatkan asobah, maka sudah pasti itu al-adiyah. Baik ya. Seperti itu.
60 juta. Berarti 3/6 dikali 60 juta. Berapa? 30 juta ya. Terus 2/6 dikali 60 juta, 20 juta. Dan untuk satu orang saudara seibu laki-laki juga sama, dapat 10 juta ya, maaf. Dapat 10 juta. Berarti total berapa? 20 tambah 30 tambah 10, 60 juta. Pas sama dengan tirkahnya. Sehingga ini hitungannya benar. Kalau ada selisih pasti hitungannya salah. Oke. Nah, satu lagi yang tidak ada asobah, yang tidak ada asobah. Nah, ini dia. Nenek dari jalur ibu, satu orang saudara sekandung perempuan, dua orang saudara seibu perempuan. Nenek dari jalur ibu, nenek dapat berapa? 1 poin saja nenek. 1/6. Ini nggak apa-apa ya, biar ingat gitu ya, biar ingat. Terus satu orang saudara sekandung perempuan. Satu orang sekandung perempuan 1/2. Jadi kalau satu orang dapat 1/2, jika lebih dari satu orang 2/3. Ini saudara seibu dapat 2 poin, 1/3 dan 1/6. 1/3 jika jumlahnya 1/6 jika jumlahnya satu orang, 1/3 jika jumlahnya 2 orang. Berarti dapat 1/3. Oke, kira-kira KPK-nya berapa? 6. Lagi-lagi ada tidak di sini asobah? Tidak ada. Semuanya ashabul furud. Ya, tidak ada ahli waris asobah di sini. Tetapi ternyata tapi ternyata mazmu sihamnya 6, KPK-nya juga 6. Berarti al-adiyah. Nah, al-adiyah di sini tidak ada asobah. Berarti ini termasuk al-adiyah meskipun tidak ada asobah. Sehingga rumusannya, meskipun di sana tidak ada asobah, tetapi memungkinkan terjadi penghitungan penghitungan asobah. Tetapi jika di sana ada ahli waris asobah, sudah pasti itu adalah al-adiyah. Tirkahnya 120 juta, maka 1/6 dikali 120 juta, 20 juta. Dan untuk satu orang saudara sekandung perempuan dapat berapa? 60 juta. Sisanya berapa? 60 tambah 20, berarti untuk dua orang saudara seibu berapa? 80. Berarti ini 40 ya, 40 juta. Baik, mudah tidak? Mudah ya. Ini baru al-adiyah. Ya, insya Allah nanti bulan depan kita al-aul. Al-aul itu apa? Al-aul jika mazmu sihamnya lebih besar dari KPK, baru al-aul. Gitu ya. Ini kan sama nih, KPK dan mazmu sihamnya sama. 6 dan 6. Nah, nanti al-aul itu di sini pasti lebih besar dari KPK-nya. Nah, nanti proporsinya itu berapa ketemu berapa nanti ada di al-aul itu ya. Nah, jadi seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita latihan. Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih buku 1. Baik, dari ahli waris yang ada ini, seorang perempuan meninggal dan memiliki ahli waris ibu, nenek dari jalur ibu, 2 orang anak perempuan, 1 orang cucu perempuan, 1 orang saudara seibu laki-laki, 2 orang saudara sebapak perempuan, 1 orang paman sekandung, 1 orang anak laki-laki dari paman sebapak. Apakah semua ahli waris ini dapat harta waris? Tidak, pasti ada yang mahjub, ada yang terhalang. Siapa saja yang terhalang? Kalau tadi kan udah bersih tuh, yang tadi contoh 1 sampai 7 itu. Nah, ini masih mentah. Kita ada yang datang, Pak Ustadz minta tolong, ini tolong hitungkan, ini saya ada ahli warisnya ini. Apakah ini semuanya mendapat harta waris? Oh, tentu saja tidak. Kita harus cek dulu siapa yang termahjub, yang terhalang. Al-Hazbu, dia dulu kita pernah bahas Al-Hazbu sesi ke-8. Nah, siapa yang terhalang? Ibu terhalang tidak? Tidak, karena ibu termasuk ahli waris yang ring 1. Ahli waris ring 1 itu salah satunya adalah ibu, bapak, suami atau istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, itu ahli waris ring 1. Tidak akan pernah terhalang dan tidak akan pernah termahjub oleh ahli waris yang lain. Baik. Nah, berarti yang terhalang siapa? Nenek terhalang tidak? Terhalang karena ada ibu, gitu ya. 2 orang anak perempuan. Tapi biar mudah gini caranya. Karena kita sudah punya rumus gitu ya. Nah, yang pertama mendata dulu semua ahli waris. Tadi sudah terdata ya.
termasuk juga mendata juga harta warisannya. Harta warisannya berapa? Oh, 180 juta di sini ya. Nah, jadi langkah pertamanya itu begini. Nah, jadi data dulu tadi sudah ada datanya ya. Semua ahli waris yang hidup tuh ya, dianggap masih hidup tuh ya semua. Lalu setelah itu tentukan ahli waris yang terhalang, terhazbu, termahjub ya. Lalu setelah itu yang ketiga, nah dari ahli waris yang sudah dikeluarkan tuh, ahli waris yang terhalang tadi itu tentukan pardunnya. Nah, langkah ketiga, lalu setelah itu langkah keempat tentukan KPK-nya dari pardun ahli waris yang ada tadi itu. Caranya dengan tadi melihat penyebut dari fardun yang terbesar. Nah, jika habis dibagi oleh semua penyebut fardun yang lain, maka itu KPK-nya. Langkah kelima, tentukan sahamnya yang tadi itu, yakni mazmu siham, fardun dikali KPK ketemu saham. Lalu setelah itu tentukan bandingkan mazmu sihamnya dengan KPK. Nah, lebih besar atau lebih kecil mazmu sihamnya. Jadi jika sama ya sudah, berarti metode penghitungannya ala adiyah. Nah, hitung sesuai dengan metode penghitungan dengan kondisi ahli waris yang ada. Nah, ini 7 langkahnya. Nah, berarti tadi sudah ada contohnya. Nah, berarti kita masukkan ke tabel sini, ke diagram. Nah, siapa saja ahli warisnya? Ibu nih ya, ibu. Oh, kecil sekali. Ibu berarti mana ibu? Ah, ini ibu nih ya, 1. Terus siapa? Nenek dari jalur ibu. Nah, ini nenek nih ya. Cara ininya begini, jalannya gitu ya. Cara menentukan sampai tadi ke tabel yang tadi kita tentukan berapa harta warisan para ahli waris tadi itu. Nah, terus yang kedua, 2 orang anak perempuan. Nah, 2 orang nih di sini anak perempuan ya. Terus 1 orang cucu perempuan. Nah, di sini 1 orang cucu perempuan. Lalu siapa lagi? 1 orang saudara seibu laki-laki, terus 2 orang saudara sebapak perempuan, terus 1 orang paman sekandung, ini paman, dan 1 orang anak laki-laki dari paman. Nah, ini sepupunya ya. Nah, berarti dari sini kan mudah tuh ya kita untuk menentukan ahli waris yang termahjub. Nah, dari bawah dulu lah, dari furu dulu ya, furu. Di furu ini siapa yang terhalang? Cucu, karena masih ada anak perempuan, maka cucu seret. Ya sudah, ini kita ini dulu ya, harusnya ini dulu ya. Tapi nggak apa-apa, kita kasih ininya dulu ya, pardunnya. Kita fardunnya untuk ibu dapat berapa ibu? Dapat 1/6. Kenapa? Karena ada furu. Kalau tidak ada furu, ibu dapat 1/3. Terus setelah itu siapa ini? Nenek dapat berapa nenek? Dapat 1/6. Ya sudah, kita berikan pardunnya dulu ya. Nah, terus setelah itu siapa? Anak perempuan dapat berapa? 2 orang. 2/3, pinter ya. Cucu perempuan 1 orang. 1/2, 1 orang. 1/2, 2/3, 1/6. Dapat berapa berarti cucu? 2/6. 1 orang. 1/2. Salah nih, 1/6. Salah. Harusnya karena di sini kan 2 orang, dia akan dapat 1/6. Dia akan dapat 1/6 jika di sini 1 orang. Ini kan 2 orang ya. Nah, ini nanti saya ganti nih. Maaf. Ini nih harusnya 1/2. Ya, karena di sini 1 orang. 1/6 itu jika di sini anak perempuannya 1 orang. Nah, ini nanti saya ganti ya. Nanti kalau saya rubah sekarang udah nongol semua nanti gitu. Baik. Terus selanjutnya siapa lagi? Selanjutnya saudara perempuan, saudara seibu laki-laki 1/6. Kenapa? Karena 1 orang. Terus saudara sebapak perempuan 2 orang, berarti dapat 2/3. Asobah mal goiri katanya. Asobah mal goiri. Oh ya, karena di sini bertemu dengan anak perempuan ya, ataupun bertemu dengan furu perempuan, berarti dia asobah ma'al ghairi ya. Kalau di sini tidak ada furu, baru dia dapat 2/3 karena jumlahnya 2 orang di sini. Nah, dia akan menjadi asobah ma'al ghairi karena bertemu dengan furu yang perempuan. Di sini ada anak perempuan, ada cucu perempuan juga. Lalu selanjutnya paman asobah keberapa paman? Ke-9 ya. Terus anaknya paman, anak laki-laki dari paman kandung 9, 10 berarti 11 ya. Asobah 9, 10, 11 harusnya ya. 11
Nah, berarti ini yang termahjub. Yang termahjub cucu. Kenapa cucu? Karena di sini ada anak perempuan. Ya, sehingga cucu tidak mendapatkan harta waris. Ya. 9 10 11 12. Oh iya, harusnya ini kita rubah dulu ya. Khawatir lupa. Nah, ini dapat 1/2 cucu ya, dan ini yang ke-11, maaf bukan 12. Yang ke-12 ini itu. Nah, ini dari paman sebapa. Ya. Dan selanjutnya siapa lagi yang terhalang? Yang terhalang ini. Ya, karena di sini ada siapa? Ada furu. Ada furu, satu orang perempuan saja furu di sini ya, ataupun ada dari kalangan laki-laki, dari kalangan usul, maka saudara seibu terhalang. Nah, di sini ada furu, yakni anak perempuan dan cucu perempuan, maka saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan mahjub. Selanjutnya nenek itu terhalang karena masih ada ibu ya, termasuk juga paman. Paman ini terhalang oleh siapa? Paman terhalang oleh siapa? Paman itu terhalang karena di sini ada asobah ma'al ghairi. Rumusnya dulu di al-hajbu itu, jika asobah ma'al ghairi bertemu dengan asobah dari kalangan hawashi, maka yang didulukan adalah asobah ma'al ghairi. Nah, ini kan kalangan hawashi ya. Yakni paman ini dan juga sepupu ini termasuk umumah. Ya, termasuk umumah, maka mereka berdua ini terhalang karena ada asobah ma'al ghairi, begitu ya. Nah, sehingga dengan seperti itu kita tinggal masukkan ke tabel. Nih, masukin ke tabel. Nah, sebentar ya, kita masukin ke tabel. Berarti tadi nah ini yang sudah clear. Jadi hanya ada dari 8 ahli waris tadi itu, ternyata hanya ada 3 orang yang berhak mendapatkan harta waris, yakni ibu, 2 orang anak perempuan, dan 2 orang saudara sebapak perempuan. Dalam kondisi seperti ini, ibu dapat berapa? Ada furu tidak? Ada ya, berarti ibu dapat 1/6. Oke, 2 orang anak perempuan, lebih dari 1 orang, berarti dapat 2/3. Pinter. Terus ini 2 orang saudara sebapak perempuan, karena bertemu dengan furu yang perempuan maka asobah ma'al ghairi, AM ya. Nah, gampang nih, tinggal KPK-nya berapa? 6. Karena 6 adalah penyebut terbesar. 6 habis dibagi 3 habis, berarti itulah KPK-nya, yakni 6. Baik ya, berarti KPK-nya adalah 6 ya. Nah, terus saham untuk ibu berapa? 6 dibagi 6 dikali 1 1. Terus untuk 2 orang anak perempuan, 6 dibagi 3 dikali 2. 6 bagi 3 2 dikali 2 berarti 4 sahamnya untuk 2 orang anak perempuan. Dan 2 orang saudara sebapak perempuan, ya sudah, sisanya 4 tambah 1 sampai ke 6, jadi di sini 1. Berarti di sini 6. Ya sudah, tinggal tirkahnya tadi berapa? 180 juta, maka untuk ibu 1/6 dikali 180 juta. Sret. Ini dia. Terus ini dapat berapa? 1/6 dikali 180, 30 juta. 30 juta tambah 120, 150 tambah 30, 180 sama. Berarti hitungannya benar. Kalau ada selisih berarti hitungannya salah. Maka untuk anak perempuan ya, karena di sini ada 2 orang, maka masing-masing anak perempuan mendapatkan 60 juta. Dan 2 orang saudara sebapak perempuan masing-masing berarti berapa? 15 juta. Dari mana? 30 juta dibagi 2. Begitu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah azan ya? Belum?
2 menit lagi. Ada yang mau tanya? Masih ada 2 menit? Bingung. Masya Allah. Karena tidak tuntas ikut sesinya. Ini emang harus berjenjang, harus ikut terus gitu ya. Baik, bingungnya di mana Pak? Memang ada yang harus dihafalkan. Wabil khusus adalah fardun-fardunnya tadi itu. Ya. Baik, jadi seperti itu untuk pembahasan al-adiyah. Baik, kita lanjut ke latihan 2. Udah azan belum? Belum ya? Masih ada 1 jam ya? Baik, kita lanjut. Kita lanjut. Nah, sekarang satu orang istri, kakek, nenek dari jalur ibu. Nah, sekarang ada uang tunai nih. Nah, ini harus nyari sendiri nih. Kalau tadi kan sudah langsung bersih 180 juta aja gitu kan. Nah, ini sekarang harta warisannya berupa ini. Ada uang tunai 1 miliar, emas batangan 100, dikonversi 2.450.000 per gramnya. Nanti ketemu berapa tuh tirkahnya. Plus utangnya 45 juta. Nah, ini PR. PR ya. Nanti caranya tadi kita membuat diagram dulu ya, seperti ini, set gitu ya. Jadi tentukan siapa ahli waris yang ada. Nih, berarti siapa itu? Yaitu satu orang istri, terus kakek 1, terus nenek dari jalur ibu 1. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf jika membingungkan. Nanti kalau ada bingung tinggal tanya saja, bisa jalur pribadi ya Japri ya. Tapi inilah model al-adiyah. Al-adiyah itu tadi jika KPK dan juga mazmus sihamnya nilainya sama ya. Tinggal nanti ini PR. Nanti insya Allah bulan depan jika ada umur dan juga waktu kita akan bahas PR tadi itu ya. PR yang ini nih ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nah, ini harus dihitung dulu nih tirkah akhirnya. Nah, tirkah akhirnya nanti jadi berapa. Baik, mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.